Yeori melakukan ritual pemanggilan roh Yun-gap, dan di saat itu Pangeran Guang tubuhnya menggeliat, kemudian dia muntah darah yang berwarna hitam. Darah hitam itu bergerak dan ada roh Yun-gap tiba-tiba ada di sana. Dia tahu bahwa Yeori memanggilnya. Guang seperti ingin muntah lagi, kemudian Yun-gap berusaha untuk pergi dari tempat itu. Yeori sendiri ingat saat hantu sumur menunjukkan tempat di mana roh 8 kaki berada. Dia melihat tempat itu dan tidak sengaja melihat roh Yun-gap, Yeori pun mengikutinya. Saat mengikutinya, Yeori mencium bau busuk yang menyengat. Ini adalah pertama kalinya dia mencium bau yang begitu busuk. Tiba-tiba roh kaki 8 mencekik Yun-gap dan menyeretnya. Yeori ingin mengejarnya tapi Kang Chol menghentikannya. Kang Chol tidak mau roh itu menelan roh Yeori sampai Yeori terjebak seperti Yun-gap. Roh 8 kaki sudah menelan Yun-gap, jadi tidak ada yang bisa Yeori lakukan sekarang. Di tempat lain, dukun itu menjelaskan kepada Ibu Suri bahwa roh itu sudah berakar kuat di dalam tubuh pangeran sekarang. Kecuali nyawa pangeran direnggut, roh itu tidak akan pernah meninggalkan tubuhnya. Pangeran akan menemui ajalnya karena roh itu. Melihat reaksi Ibu Suri, dukun itu tahu bahwa jauh di lubuk hati Ibu Suri, inilah sebenarnya yang dia inginkan. Mendengar itu, Ibu Suri menjadi marah karena dukun itu bersikap lancang. Kemudian dia menyuruh dukun itu untuk pergi. Ibu Suri pikir, begitu roh itu menelan pangeran, maka dia akan meninggalkan istana. Itu artinya Yang In akan aman. Dukun itu heran. Meski singkat, kenapa Jenderal Langit dan Bumi cukup terganggu? Sebenarnya apa yang terjadi? Kang Chol tidak pernah membayangkan Yun-gap sungguh ditelan roh 8 kaki. Mengetahui kenaifannya, Kang Chol yakin dia diserang saat berusaha membantu raja tanpa menyadari situasinya. Yeori tahu bahwa Kang Chol tahu roh 8 kaki ada di istana. Itu sebabnya dia melakukan trik. Itu untuk mencegah Yeori datang ke istana. Kemudian Kang Chol menjelaskan bahwa Yun-gap juga tahu tentang roh 8 kaki. Dia melihat saat Yeori mengusir roh berkaki 1 di pasar. Bahwa dia tidak membawa Yeori ke istana agar Yeori bisa membuat kacamata untuk raja. Tetapi untuk menyingkirkan roh 8 kaki yang merasuki tubuh pangeran. Yeori masih tidak percaya Yun-gap seperti itu. Ibunya membangunkan dengan memanggil Yun-gap untuk sarapan. Mengetahui sudah pagi dia bergegas dan mencari Yeori. Tapi dia sudah tidak ada di rumah. Ibunya memberitahu bahwa dia sudah kembali ke istana, karena dia punya banyak pekerjaan, jadi, dia pergi pagi-pagi. Kang Chol kesal karena ibunya tidak membangunkannya. Dia pun menyalahkan ibunya Yun-gap itu. Ibunya pun memukul Kang Chol karena bersikap tidak sopan kepada ibunya, dan Kang Chol tidak terima itu. Dia kemudian mengeluarkan kekuatannya, tapi dia tidak jadi melawan ibunya Yun-gap itu. Dia bergegas untuk pergi ke istana, karena dia tidak punya waktu untuk bertengkar. Kemudian ibunya memberinya bekal makanan dan Kang Chol seperti menyukai aroma makanan itu. Dia tidak menghukum ibu karena ibu pandai memasak. Ibunya sangat bahagia. Seharusnya mereka hidup seperti ini sejak lama. Bertengkar, tapi saling mendampingi. Kasim istana datang untuk menemui Yeori. Dia bertanya di mana Yun-gap berada, karena dia selalu sibuk mengikuti Yeori kemarin. Dan dia tidak menemui Yang Mulia sebelum meninggalkan istana. Itu benar-benar membuat Kasim kesal dengan kelakuannya. Yeori pun memberitahu bahwa dia tidak datang hari ini. Kemudian Kasim memberikan kacamata milik raja untuk Yeori perbaiki, karena ratainya terlalu longgar. Kasim akan datang pada sore hari untuk mengambilnya, jadi pastikan Yeori sudah memperbaikinya saat itu. Saat membukanya, Yeori agak terkejut karena itu adalah kacamata yang terbuat dari batu pelindung. Yeori memanggil hantu sumur lagi. Dia bertanya apa hantu sumur tidak mau balas dendam ke orang yang membuatnya mati. Yeori akan membantunya, tapi sebagai balasannya, hantu itu harus membantunya. Hantu sumur itu menyuruh Yeori untuk pergi ke lapangan, tempat latihan Pangeran Yang In. Dia ke sana dengan membawa air di dalam kendi. Saat itu bola hampir saja mengenainya. Dan Yang In menjadi marah, gara-gara Yeori, dia gagal menerima bola. Dia menendang tubuh Yeori. Dan ketika memperhatikannya, dia merasa bahwa wajah Yeori enak dilihat. Jadi dia menyuruh Yeori untuk tetap di sana karena dia akan memberinya pelajaran. Melihat kelakuannya itu, Yeori yakin bahwa orang itu adalah yang dimaksud hantu sumur itu. Yeori membawa kendi itu di balik pohon, kemudian dia memasukkan rambut milik hantu sumur. Tiba-tiba ada seorang gadis yang berdiri di dekat pohon. Yang In kaget bagaimana bisa dia ada di sana karena Yang In diberitahu bahwa dia melompat ke sumur dan bunuh diri. Yang In merasa dia pasti salah melihat, kemudian dia melihat sebuah kendi dan tiba-tiba hantu itu mencekiknya. Hantu itu melihat Yang In tertawa seperti orang gila karena senang dia bunuh diri. Dia pikir, Yang In pasti merayakannya karena masalahnya menghilang dengan sendirinya. Ternyata sebelumnya, Yang In membawa pelayan itu ke dalam sebuah ruangan,
Di sana dia memukul dan memperkosa pelayan itu. Itu sebabnya pelayan itu bunuh diri karena perbuatan Yang In. Yang In menganggapnya lebih rendah daripada pengemis karena dia hanya pelayan. Tapi meski orang tuanya miskin, dia sangat berarti bagi mereka dan hidupnya sangat berharga. Jadi Yung In harus membayar untuk ini dan ikut dengannya. Orang-orang bawahan Yang In datang dan membantunya, tapi mereka kesulitan dan tidak bisa mengeluarkan kepala Yang In. Kemudian Yeori datang dan memecahkan kendi itu. Dan di saat itu Yeori melihat kejadian di masa datang bahwa yang sepertinya tewas. Hantu sumur berterima kasih, karena Yeori, dia dapat melihat raut ketakutan di wajah Yang In. Kemudian dia menyuruh Yeori untuk mencari di keranjang yang terbuat dari benang biru yang tersembunyi di belakang penatu ratu. Di dalamnya, Yeori akan menemukan kaos dalam Pangeran Guang. Sebenarnya hantu sumur tidak mengira Yeori akan banyak membantu, karena mengancam seseorang yang memiliki darah bangsawan juga berbahaya baginya. Dia kemudian bertanya, apa Yeori butuh hal lain? Walaupun dia mungkin roh pendendam tingkat rendah, tapi dia akan berusaha semampunya untuk membantu. Yeori merasa tidak ada lagi yang perlu hantu itu lakukan. Yeori menyuruhnya untuk tidak mendekati si brengsek itu. Karena jika mendapat lebih banyak karma buruk dengan menyakiti manusia, maka dia akan menjadi roh jahat, dan tidak akan ada jalan kembali. Jadi keterlibatannya dengan manusia harus berakhir di sini. Yeori sedang mencari di keranjang yang terbuat dari benang biru di mana di sana terdapat baju pangeran. Tiba-tiba Kang Chol datang. Dia mencium Yeori yang bau seperti roh pendendam, tapi Yeori mengelak hal itu. Dia kesal karena Kang Chol menyiksa tubuh Yun Gap dengan melompati dinding, padahal pergelangan kakinya rapuh. Setelah Yeori cek, ternyata pergelangan kakinya bengkak. Dan saat melihat wajah Kang Chol, Yeori heran karena wajahnya merah sekali. Yeori khawatir apakah dia demam. Dan wajah Kang Chol semakin merah, sepertinya dia gugup karena Yeori menyentuhnya. Kemudian Kang Chol mengajak Yeori pulang, tapi Yeori tidak mau pulang. Dia memberi alasan bahwa dia masih ada pekerjaan. Yeori bingung bagaimana cara menyingkirkan Kang Chol. Kemudian dia melihat Kasim. Yeori pun meninggikan suaranya dengan memanggil-manggil nama Yun Gap. Mereka pun melihat Yun Gap, dan Kasim menghampirinya dan mengajak Kang Chol untuk bertemu dengan Raja. Kang Chol tidak mau karena itu berarti meninggalkan Yeori. Kemudian Yeori berkata bahwa dia akan menunggu Kang Chol. Dan Kang Chol pun mau mengikuti mereka untuk bertemu dengan Raja. Sedangkan Yeori langsung mengambil baju yang dipakai pangeran yang berada di keranjang benang biru. Menteri Perang bertemu dengan Raja karena Raja curiga seseorang yang terampil adalah orang yang mencelakai Yun Gap. Raja pikir itu bukan ulah orang sembarangan. Setidaknya dia adalah orang yang mahir menggunakan pedang seperti prajurit. Menteri Perang bertanya apakah Raja mempunyai bukti itu, dan tiba-tiba pelayan berkata bahwa Yun Gap datang. Dengan percaya diri Raja mengatakan bahwa bukti itu telah datang. Kang Chol masuk ruangan Raja dengan cara tidak sopan. Kemudian Raja memberitahu Kang Chol bahwa Menteri Perang akan mengungkap siapa penyerang dia saat itu. Ketika melihatnya, Kang Chol ingat dialah yang menusuknya. Tapi Kang Chol berkata bahwa dia tidak ingat. Mendengar itu Menteri Perang pun menjadi sombong, bahwa bukti yang dimiliki Raja hilang ingatan, jadi percuma menginterogasinya. Kemudian Raja membuka baju Kang Chol dan memperlihatkan bekas luka. Itu tidak dilakukan oleh perampok biasa. Raja memperingatkan Menteri Perang untuk menyelidiki kasusnya dengan baik. Kang Chol pikir, kebencian roh 8 kaki tidak dimulai dari Raja, itu jauh lebih tua. Tapi kenapa Raja bisa tidak terluka sedikit pun? Kasim merasa Yun Gap itu seperti perkataan Menteri Perang. Dia tidak hilang ingatan, tapi sudah gila, dia telah menjadi orang bodoh yang tidak tahu sopan santun. Tapi menurut Raja, Yun Gap bukan orang bodoh, dia tahu persis sifat asli dari manusia yang tidak pernah berubah. Itu sebabnya dia menjadi sangat berbahaya sampai beberapa orang mau membunuh untuk menghentikannya. Tapi yang tidak Raja pahami adalah, apakah amnesia bisa mengubah kepribadian seseorang? Yeori berada di tengah hutan dan mempersiapkan untuk melakukan ritual. Dia membawa baju yang dipakai pangeran dan juga lensa kacamata milik Raja. Yeori akan memakai dirinya sebagai umpan dan memanggil roh 8 kaki. Kasim sangat marah ketika mengetahui lensa kacamata Raja hilang satu. Dia mencari Yeori, tapi tidak ada yang melihatnya. Kang Chol mendengar itu dan dia kesal karena Yeori menghilang dan mempermainkannya. Yeori bilang akan menunggunya, tapi malah menghilang. Akhirnya Yeori melakukan ritual pemanggilan roh 8 kaki dengan membunyikan lonceng dan menari di tengah hutan. Sementara itu, pangeran mendengar suara lonceng yang memanggilnya. Dan Kang Chol juga kaget ketika mendengar suara lonceng itu. Dia tahu bahwa lonceng itu berasal dari Yeori. Kasim merasa sangat bersalah ketika memberitahu Raja bahwa lensa kacamatanya hilang satu. Raja merasa Yeori sangat berani.
karena dia mencuri lensa dari kacamata kesayangan raja. Kemudian dayang istana datang dan memberitahu bahwa pangeran meninggalkan istana lagi. Mendengar itu, raja langsung menyuruh prajuritnya untuk mencari putranya itu. Akhirnya pangeran datang ke tengah hutan di mana Yeori melakukan ritual. Yeori tidak percaya ternyata itu anak kecil. Roh jahat ini sama sekali tidak tahu malu. Yeori pun mengatakan bahwa dia sangat ingin melayani dewa yang kuat seperti roh itu. Dia ingin roh itu menjadi pelindungnya. Roh itu merasa wadah agung seperti Yeori sulit ditemukan. Dengan jelas, Yeori jauh lebih baik secara spiritual untuk menjadi wadahnya daripada Aguji rendahan. Yeori bingung siapa itu Aguji. Mereka kemudian melakukan ritual bersama dan di saat itu Yeori berusaha mengecoh roh itu dan mengikat tali agar roh itu tidak bisa pergi. Untuk menyelamatkan jiwa juru tulis kerajaan Yun, Yeori harus mengeluarkan roh 8 kaki dari tubuh itu dahulu. Tapi Yeori ketahuan dan roh itu sangat marah. Dia mencekik leher Yeori dan akan memukulnya menggunakan batu. Dan di saat itu Kang Chol datang dan membantunya melepaskan diri dari roh itu. Kang Chol memegangi Pangeran Guang dan tiba-tiba anak panah hampir mengenai Kang Chol. Raja dan bawahannya datang dan menyuruh Kang Chol untuk berhenti menyentuh pangeran dan segera mundur. Tapi Kang Chol tidak melepaskan pangeran dan Yeori memohon kepada raja untuk tidak masuk ke dalam, karena itu demi pangeran. Para prajurit tetap ingin masuk, dan Kang Chol mengancam akan melukai pangeran jika mereka tetap ingin masuk. Kemudian raja menyuruh bawahannya untuk tidak bergerak, dan Yeori pun bergegas menutup dengan mengikat tali. Kemudian dia melakukan ritual dengan menempelkan batu pelindung ke tubuh pangeran. Pangeran kesakitan dan salah satu prajurit memanah. Dengan cepat Kang Chol menghalanginya dan panah itu terkena ke tubuh Kang Chol. Yeori tetap melakukan ritual dan pangeran muntah darah hitam dan ada cacing-cacing hitam. Akhirnya roh itu meninggalkan tubuh pangeran. Tiba-tiba banyak labang hitam yang menghampiri raja dan wajah raja berubah memerah. Ternyata tali itu terputus oleh api dan roh 8 kaki masuk ke tubuh raja.